Malam itu Jakarta seperti menahan napas. Angin berputar pelan di halaman istana, seolah membawa bisikan yang tak ingin terdengar manusia. Di ruang rapat kecil bernuansa putih gading, Prabowo duduk sendirian, menatap layar yang menampilkan dua tabel besar, data ekspor mineral versi Indonesia dan data impor versi negara tujuan. Angkanya berbeda, bukan sekadar selisih ratusan miliar, tapi melompat hingga puluhan kali lipat. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Tidak mungkin, ini bukan salah input, gumamnya. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap bersembunyi di balik ketidaksinkronan itu. Purbaya masuk tergesa, membawa setumpuk dokumen yang baru keluar dari brankas keamanan tinggi. "Pak, saya harus menunjukkan ini," ucapnya sambil menggelar kertas-kertas itu. Di halaman pertama, tercetak jelas grafik yang menunjukkan tren kebocoran selama 2 dekade terakhir. Setiap tahun, angka ekspor Indonesia tampak kecil, sederhana, seolah negara hanya mengekspor hasil tambang secukupnya. Tetapi di grafik negara tujuan, volumenya melonjak drastis, seakan Indonesia adalah tambang tanpa dasar. Prabowo menegakkan tubuhnya. Ada yang selama ini memakan kekayaan negeri, dan jumlahnya tidak manusiawi. Di luar gedung, hujan mulai turun perlahan, mengetuk jendela seperti pesan rahasia. Di dalam, suasana semakin tegang. Purbaya memutar rekaman suara pendek, seseorang dengan suara bergetar membisikkan bahwa laporan asli sering direvisi sebelum disetor ke pusat. Direvisi oleh siapa? Potong Prabowo tajam. Purbaya menarik napas panjang. Sebagian dari mereka, orang dalam, Pak. Ruangan itu mendadak terasa dingin, meski AC tidak berubah sedikit pun. Prabowo berdiri, menyapu pandang pada dinding-dinding yang dipenuhi peta rantai logistik dan jalur ekspor. Ia menunjuk satu pelabuhan di kawasan timur Indonesia, titik merah yang dilingkari tebal. Di sini perbedaan angka paling parah, katanya. Kalau di titik ini saja hilang belasan triliun setiap tahun, bayangkan totalnya dalam 20 tahun. Purbaya menunduk. Mereka tahu apa artinya itu, ada jaringan yang sangat besar, sangat dalam, dan sangat berani. Telepon khusus di meja berdering, namun Prabowo tidak menjawabnya. Ia tahu dering itu bukan panggilan biasa. Sejak kabar penyelidikan ini berhembus halus, tekanan mulai terasa dari berbagai arah, perusahaan besar, pejabat lama, bahkan beberapa pengusaha asing yang punya hubungan tak jelas dengan elit lokal. Semakin terlihat bahwa mengungkap kebenaran berarti mengusik kepentingan banyak pihak yang selama ini nyaman hidup dari kebocoran negara. "Pak, kalau kita lanjutkan ini, kita mungkin akan melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita perkirakan," kata Purbaya lirih. Prabowo menatapnya dengan kesunyian yang berat, tapi tatapannya tak gentar. "Kalau kita berhenti sekarang, mereka akan terus makan uang rakyat. Kita bukan duduk di sini untuk menutup mata," jawabnya. Kata-katanya menggema seolah mengguncang setiap sudut ruangan. Malam itu, Prabowo mengambil keputusan yang akan mengguncang negara. Penyelidikan tidak hanya dilanjutkan, tetapi diperluas. Ia menginstruksikan pembentukan tim kecil yang hanya berisi orang-orang paling terpercaya. Bukan lagi sekadar menyocokkan data, ini adalah misi membongkar siapa saja yang selama puluhan tahun menghisap kekayaan tambang Indonesia. Ketika ia keluar dari ruangan, hujan berhenti. Seolah langit menahan diri, menunggu bab selanjutnya dimulai. Fajar baru saja menyentuh garis langit ketika tim kecil bentukan Prabowo berkumpul di sebuah ruangan bawah tanah yang tidak tercatat dalam denah resmi istana. Ruangan itu dingin, temaram, hanya diterangi lampu-lampu neon pucat. Di hadapan mereka tersaji tumpukan dokumen asli dari berbagai perusahaan tambang, laporan produksi, izin ekspor, hingga catatan pajak yang selama ini terverifikasi. Namun semakin lama mereka menelusuri setiap lembar, semakin jelas bahwa sesuatu tidak masuk akal. Produksi yang dilaporkan terlalu kecil, terlalu bersih, terlalu sempurna untuk mencerminkan industri yang dikenal penuh kejanggalan. Purbaya menyorotkan laser ke layar besar yang menampilkan perbandingan data dari salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia. "Ini laporan mereka," katanya sambil mengetuk angka volume ekspor yang tampak stabil dari tahun ke tahun. Tapi ini, ia menggeser grafik ke samping, memperlihatkan data negara tujuan, adalah angka impor mereka dari Indonesia. Ruangan langsung senyap, angkanya melonjak 5, kadang 10 kali lipat. Tidak mungkin ini kebetulan. Tidak mungkin ini salah hitung. Ini manipulasi, terstruktur, sistematis. Salah satu anggota tim, seorang analis muda bernama Kamal, menemukan pola mencurigakan.
Setiap kali volume ekspor dilaporkan rendah, dalam waktu bersamaan muncul transaksi bayangan berupa biaya penyesuaian yang dialirkan ke perusahaan-perusahaan kecil di luar negeri. Perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki kantor, tidak ada pegawai, dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Mereka hanya ada di atas kertas. Tempat persembunyian uang. Seseorang sengaja membuat laporan ekspor rendah agar pajaknya kecil, kata Kamal. Sementara volume sebenarnya dilaporkan ke negara lain. Selisihnya, yang nilainya triliunan, dialirkan ke perusahaan hantu ini. Purbaya memijat pelipisnya, marah tapi tidak terkejut. Selama bertahun-tahun ia menduga kebocoran, tetapi baru hari itu ia melihat buktinya begitu gamblang. Prabowo memperhatikan semua dari kejauhan dengan ekspresi tak terbaca. Tiba-tiba ia menunjuk satu baris angka di laporan pajak. Ini, katanya pelan, adalah tanda tangan seorang pejabat tingkat tinggi. Suaranya rendah, tapi terasa seperti bara. Tanda tangan itu muncul di dokumen-dokumen yang terbukti dimanipulasi. Ini berarti permainan ini bukan dilakukan di level operator. Ini dilakukan oleh orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan. Kamal melanjutkan pencarian dan menemukan sesuatu yang lebih gelap. Beberapa perusahaan yang melaporkan produksi kecil ternyata memiliki catatan pembelian alat berat dalam jumlah tidak wajar. Mereka membeli seperti tambang raksasa, tapi melapor seperti tambang rumahan, katanya. Artinya jelas, produksi sebenarnya jauh lebih besar, tapi dilaporkan hanya sebagian kecil. Selebihnya, hilang menuju pasar gelap internasional. Sebelum rapat berakhir, Purbaya memadamkan layar dan menatap seluruh tim. Ini baru satu perusahaan, katanya. Bayangkan jika kita buka semuanya. Kita mungkin akan menemukan jaringan terbesar yang pernah memeras negara ini. Prabowo menambahkan, suaranya berat namun tegas, dan kita akan membukanya. Tidak peduli siapa yang bersembunyi di balik angka-angka ini. Hari itu, penyelidikan resmi dimulai. Tapi di luar sana, pihak-pihak yang merasa terancam sudah mulai bergerak. Mereka tahu badai akan datang, dan mereka siap melawan. Kota pelabuhan itu tampak biasa pada siang hari, deru kren, teriakan buruh, dan bau garam yang menusuk hidung. Namun ketika malam turun, suasana berubah. Lampu-lampu dermaga meredup seperti sengaja dikurangi, dan beberapa jalur kontainer tiba-tiba ditutup tanpa alasan. Itulah sebabnya Prabowo mengirim tim kecil ke sana secara diam-diam, tanpa pengawalan mencolok. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi ketika publik tidur, ketika kebocoran kekayaan negara berlangsung tanpa saksi. Purbaya turun dari mobil hitam tanpa plat resmi dan langsung merasakan sesuatu yang aneh. Pelabuhan itu terlalu tenang, tidak ada suara forklift, tidak ada aktivitas bongkar muat, padahal jadwal resmi mencatat 17 kapal sedang berlabuh. Ia memberi isyarat kepada Kamal dan anggota tim lain untuk berhati-hati. Mereka berjalan melewati barisan kontainer yang menjulang seperti tembok baja, menyisakan lorong-lorong gelap yang seakan menyembunyikan rahasia. Di salah satu titik dermaga, mereka melihatnya, aktivitas ilegal itu. Sebuah kapal kargo menurunkan muatan dalam cahaya lampu seadanya, dengan pekerja-pekerja yang bekerja tanpa seragam resmi. Kontainer yang dibuka tidak tercatat dalam sistem pelabuhan. Kamal memastikan itu setelah memeriksa data melalui tablet khusus. Kontainer ini tidak ada dalam manifest. Ini pengiriman gelap, bisiknya. Purbaya mengangguk, wajahnya tegang. Mereka sedang menyaksikan salah satu modus kebocoran terbesar, barang keluar tanpa pernah tercatat sebagai milik negara. Lebih jauh, mereka melihat seorang pria berjas tipis, bukan pekerja pelabuhan, mengawasi proses itu dengan tenang. Prabowo telah mendapatkan informasi tentangnya, seorang broker internasional, orang yang dikenal sebagai tangan gelap dalam perdagangan mineral. Ia tidak pernah muncul di media, tetapi namanya berbisik di kalangan bisnis kotor. Malam itu, ia ada di sini, mengawasi pergerakan yang nilainya mungkin mencapai ratusan miliar. Ketika tim mencoba mendekat lebih jauh, seorang petugas keamanan tiba-tiba muncul dari balik kontainer. Namun bukan untuk mengusir mereka, justru sebaliknya. Pria itu terlihat gugup, berkeringat meski udara malam dingin. "Pak, kalian harus pergi," katanya dengan suara bergetar. "Ini bukan tempat untuk orang-orang pusat. Mereka tahu kalian datang." Kata-katanya membuat Purbaya dan tim terpaku. Ini bukan sekadar operasi ilegal, ini adalah kegiatan yang dijaga oleh orang-orang yang punya kekuasaan dan informasi dari dalam pemerintahan. Purbaya menatap mata pria itu, mencoba membaca ketakutan yang nyaris menyemburkan dirinya keluar. "Siapa?"
Mereka, tanyanya pelan. Pria itu menatap sekitar, seolah setiap bayangan bisa menjadi mata-mata. Orang-orang besar, Pak, yang sejak lama atur semua jalur ekspor. Mereka sudah dengar ada penyelidikan dari pusat. Kalian dalam bahaya. Sesaat setelah itu, suara motor perahu mendekat, dan petugas itu panik. Pergi sekarang. Mereka tidak suka ada orang asing merusak jadwal malam ini. Purbaya memberi isyarat, dan tim segera mundur ke mobil dalam senyap. Dari kejauhan, mereka masih melihat kontainer-kontainer ilegal terus berpindah tangan. Rahasia terbesar pelabuhan mulai terkuak, dan bersamanya muncul musuh yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Malam itu, satu hal menjadi jelas, kebocoran yang terjadi bukan kecelakaan, melainkan industri gelap yang diatur seperti mesin sempurna. Dan Prabowo baru saja menyalakan lampu yang akan membuat seluruh jaringan itu gelisah. 3 hari setelah kejadian di pelabuhan, Prabowo melakukan perjalanan yang tidak tercatat dalam agenda resmi negara. Tidak ada rombongan, tidak ada wartawan, bahkan tidak ada staf kementerian yang tahu. Ia hanya ditemani 2 pengawal kepercayaan. Pesawat kecil yang membawanya mendarat di sebuah bandara privat di Asia Timur, disambut angin dingin dan suasana yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Perjalanan ini bukan kunjungan diplomatik, ini misi mencari kebenaran yang tidak bisa ia dapatkan di dalam negeri. Di ruang pertemuan yang bersih dan nyaris steril, Prabowo duduk berhadapan dengan seorang pejabat senior negara tujuan ekspor mineral Indonesia. Pria itu awalnya tampak ragu untuk berbicara. Bahunya tegang, matanya bergerak gelisah, seolah ia sedang memutuskan apakah yang akan ia lakukan ini adalah tindakan yang benar atau bunuh diri politik. Tuan Presiden, katanya akhirnya, kalian baru menyadari perbedaan data itu, setelah sekian lama. Prabowo tidak menjawab, diamnya adalah tanda bahwa ia ingin mendengarkan lebih dalam. Pejabat itu mengeluarkan satu map merah, menaruhnya di atas meja, lalu mendorongnya perlahan menuju Prabowo. Ini adalah data impor mineral dari Indonesia selama 25 tahun terakhir, katanya. Prabowo membuka isinya, angka-angka itu mencolok, menyembur keluar seperti pengakuan dosa yang terlambat. Perbedaan antara catatan Indonesia dan negara tujuan bukan hanya besar, itu terlalu besar. Kami sudah lama mencurigai ada manipulasi, lanjut pejabat itu. Tapi setiap kali kami mencoba membuka pembicaraan secara resmi, selalu ada pihak dari Jakarta yang meminta agar topik itu ditutup. Prabowo mengangkat alis. Pihak dari Jakarta, tanyanya dingin. Pejabat itu menelan ludah. Mereka mengatakan bahwa ketidaksinkronan data adalah kesalahan teknis. Dan, mereka selalu datang membawa dokumen baru, angka baru, yang membuat kami terikat. Tuan Presiden, kami tidak pernah tahu mana angka yang benar. Tetapi pihak yang datang, selalu sama. Orang-orang yang, saya yakin, bukan datang atas nama negara, melainkan atas nama jaringan mereka. Kata-kata itu menghantam Prabowo seperti palu. Bukan hanya oknum kecil, bukan hanya pegawai pelabuhan, ini adalah kelompok yang beroperasi lintas negara, memanfaatkan celah diplomasi untuk memperkaya diri sendiri. Ia merasakan kemarahan yang sudah lama ia tekan mulai naik ke dadanya. Apakah Anda punya daftar nama mereka? Tanya Prabowo pelan, namun nada suaranya tajam bagai pedang. Pejabat itu hanya mengangguk, lalu mengeluarkan satu USB drive kecil berlogo institusi negaranya. Ini akan membuat banyak orang panik. Sebelum pulang, pejabat itu menatap Prabowo dengan tatapan penuh kekhawatiran. Tuan Presiden, saya harus memperingatkan Anda. Orang-orang itu tidak akan tinggal diam. Mereka sudah lama hidup dari sistem ini. Jika Anda membuka semua ini, Anda akan mengusik jaringan yang sangat besar. Bahkan mungkin bukan hanya dari dalam negara Anda. Prabowo berdiri, mengancingkan jasnya, dan berkata dengan suara yang berat namun penuh kepastian, kalau mereka memakan kekayaan rakyat saya, maka saya tidak akan diam. Dalam perjalanan kembali menuju pesawat, Prabowo menggenggam USB drive itu erat. Di dalamnya ada data yang bisa mengubah wajah negara, atau memicunya ke dalam badai politik paling dahsyat dalam sejarah. Angin malam berhembus kencang, seakan memberi peringatan, setelah ini, tidak ada jalan kembali. Dan Prabowo tahu satu hal, perburuan baru saja dimulai. Malam itu, istana tampak seperti bangunan tua yang sedang menahan rahasia. Lampu-lampu redup menyisakan bayangan panjang di lorong-lorong, tetapi ruang rapat bawah tanah justru penuh ketegangan. Prabowo meletakkan USB drive yang ia bawa dari luar negeri ke atas meja. Semua orang di ruangan menahan napas.
Ketika data itu dibuka, layar monitor langsung dipenuhi dokumen rahasia, daftar nama, jalur transaksi, perusahaan perantara, bahkan kode internal operasi gelap yang selama puluhan tahun menguras kekayaan negeri. Ini bukan sekadar kebocoran, ini serangan terstruktur terhadap negara oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Purbaya mempelajari grafik-grafik yang tersaji di layar. Ini, jaringan global, gumamnya. Perusahaan penampung di Hong Kong, server laporan palsu di Timur Tengah, broker di Singapura, dan manipulasi data di kementerian kita sendiri. Ia mengusap wajahnya, merasa ngeri sekaligus marah. Data itu juga menunjukkan siapa saja pejabat yang menjadi penandatangan rutin laporan rekayasa. Beberapa nama bahkan masih aktif menjabat. Ruangan mendadak terasa lebih sempit, seakan udara ikut tercekik oleh besarnya skandal. Mulai malam ini, kita bentuk unit khusus, kata Prabowo dengan suara rendah namun tegas. Ia menunjuk 6 orang di ruangan, para analis, ahli data, dan mantan intelijen yang paling ia percaya. Operasi ini tidak boleh bocor. Kalian bekerja tanpa tanda, tanpa nama, tanpa jejak. Mereka mengangguk, menyadari risiko yang mungkin saja merenggut karir atau hidup mereka. Operasi itu diberi nama, Sandi Garuda, simbol bahwa mereka bukan sedang menyelidiki, mereka sedang merebut kembali milik negara. Kamal menatap layar kedua yang menampilkan peta digital Indonesia. Titik-titik merah muncul di berbagai tempat, pelabuhan, kantor bea cukai, pusat logistik, dan perusahaan tambang. Semuanya terhubung dalam jaringan rumit seperti sarang laba-laba raksasa. Mereka mengendalikan arus barang, dokumen, dan data, jelas Kamal. Setiap kali kita memperketat aturan, mereka sudah buat celah baru. Mereka selalu selangkah lebih cepat. Prabowo mengepalkan tangan. Kali ini, kita yang akan lebih cepat. Tim mulai bergerak di lapangan. Mereka menyadap komunikasi broker tambang, menelusuri transaksi mencurigakan, dan membuka server gelap yang tersembunyi di luar negeri. Data yang mereka temukan semakin membuat bulu kuduk berdiri, laporan palsu yang terhubung ke 5 kementerian berbeda, izin ekspor yang dibeli melalui jalur gelap, dan manipulasi volume yang dilakukan dengan cara mengubah catatan digital di bawah pengawasan oknum pejabat. Ini adalah operasi yang berjalan dengan disiplin militer, hanya saja tujuannya bukan untuk membela bangsa, melainkan merampasnya. Namun semakin dalam tim menggali, semakin besar pula reaksi dari pihak lawan. Dalam waktu kurang dari 48 jam, 2 anggota tim melaporkan bahwa ada upaya penyadapan terhadap perangkat mereka. Seseorang di luar mencoba menembus sistem keamanan Sandi Garuda. Purbaya memandangi layar komputer dengan rahang mengeras. Mereka tahu kita sedang menggali, katanya pelan. Dan mereka tidak suka. Di tengah tensi yang semakin memuncak, Prabowo berdiri dan menatap seluruh tim satu persatu. Sampai di sini kalian bisa mundur, katanya. Tapi kalau kalian lanjut, kita mungkin akan melawan kekuatan yang tidak pernah mau tersentuh. Tidak ada satupun yang pergi. Semua memilih tetap di ruangan itu. Dan saat itulah Prabowo tahu, operasi bayangan ini bukan hanya penyelidikan. Ini adalah perang sunyi untuk merebut kembali triliunan rupiah yang selama puluhan tahun dicuri dari bangsa sendiri. Pukul 2 dini hari, ruangan Sandi Garuda hanya diterangi cahaya monitor. Kamal duduk membungkuk di depan layar, matanya merah, namun jarinya terus menari di atas keyboard. Lalu, tiba-tiba, tampilan yang ia cari selama hampir 36 jam tanpa tidur muncul, sebuah diagram tersembunyi di dalam server luar negeri yang berhasil ia retas. Pak, kalian harus lihat ini, katanya dengan suara serak. Purbaya dan 2 analis lain segera merapat. Di layar, terbentang struktur organisasi raksasa, tak ubahnya blueprint sebuah kerajaan gelap. Ada posisi direktur, koordinator lapangan, broker luar negeri, hingga pencuci data di pusat. Struktur itu tidak main-main. Dalam diagram itu, setiap tokoh memiliki peran spesifik, siapa yang mengatur volume ekspor, siapa yang menetapkan harga manipulatif, siapa yang memastikan data di kementerian terlihat normal, dan siapa yang menerima uang di rekening luar negeri. Sebuah jaringan yang berjalan rapi selama puluhan tahun, lebih rapi dari sebagian lembaga resmi negara. Ini, mafia ekspor-impor terbesar yang pernah ada, bisik Purbaya. Dan mereka sudah bekerja bahkan sebelum kita lahir. Lebih mengejutkan lagi adalah keberadaan satu nama, The Controller. Tidak ada foto, tidak ada jabatan resmi, tidak ada identitas, hanya catatan bahwa dialah yang menyusun algoritma kebocoran,
mengatur siapa mendapat apa, dan memastikan semua orang tetap diam. Kalau kita temukan siapa The Controller, kita menemukan otak dari semua ini, kata Kamal. Tapi menemukan sosok itu bagaikan mencari hantu di tengah kabut. Ketika tim memperluas analisis, mereka menemukan bahwa jaringan ini tidak hanya menggerogoti kekayaan mineral. Mereka juga mengendalikan arus impor barang industri, logam, hingga bahan baku strategis. Skemanya sama, manipulasi laporan masuk dan keluar, lalu keuntungan selisih disedot ke rekening perusahaan-perusahaan hantu. Ini kenapa negara selalu merasa kekurangan, gumam salah satu analis. Karena sejak awal, kita hanya menerima sepersekian dari yang seharusnya. Prabowo memandangi peta digital itu dengan wajah kelam. Setiap titik merah adalah luka. Luka yang menganga selama puluhan tahun tanpa pernah diobati. Mereka bukan hanya mencuri uang, katanya pelan. Mereka mencuri masa depan bangsa ini. Suaranya dalam, berat, tetapi tidak goyah. Dan sekarang, kita akan mencabut mereka dari akarnya. Namun tak ada perang tanpa perlawanan. Tak lama setelah peta mafia itu terungkap, sinyal internet dan komunikasi khusus tim mulai mengalami gangguan. Sistem yang sebelumnya aman tiba-tiba menunjukkan upaya peretasan dari sumber luar negeri. Purbaya langsung berdiri. Mereka membalas, katanya. Mereka tahu kita sudah mengidentifikasi struktur mereka. Bunyi alarm keamanan membuat suasana semakin tegang. Pada saat yang sama, sebuah pesan masuk ke sistem terenkripsi Prabowo, berhenti menggali. Atau data ini akan menjadi alasan Anda jatuh. Tidak ada pengirim, tidak ada jejak, tidak ada tanda. Hanya ancaman yang terasa seperti napas dingin di belakang leher. Prabowo menatap pesan itu sejenak, kemudian mematikannya tanpa ekspresi. Kita lanjutkan, katanya dengan ketenangan yang membuat seluruh ruangan merinding. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, jaringan mafia ekspor-impor menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada mereka, sebuah negara yang akhirnya bangun dari tidur panjangnya. Pagi itu, matahari Jakarta bersinar terlalu terik untuk hari yang penuh ancaman. Belum genap 3 jam setelah tim Sandi Garuda menemukan struktur mafia ekspor-impor, serangan pertama terjadi. Seorang analis senior bernama Rani hampir mengalami kecelakaan ketika rem mobilnya tiba-tiba tidak berfungsi. Mobil itu menghantam pembatas jalan, namun ia selamat dengan luka ringan. Ketika teknisi memeriksa kendaraan, mereka menemukan bukti sabotase yang jelas. Tidak sulit menebak siapa yang melakukannya, jaringan itu mengirim pesan, mereka bisa menyerang siapa saja, kapan saja. Prabowo menerima laporan kecelakaan itu tanpa banyak bicara. Tapi ketika ia menatap jendela istana, tatapannya gelap. Mereka mulai panik, katanya perlahan. Dan ketika mereka panik, mereka menjadi berbahaya. Purbaya berdiri di sampingnya, membawa hasil peretasan terbaru. Jika mereka berani menyerang anggota tim, berarti kita sudah menyentuh inti jaringan mereka. Ada nada marah dalam suaranya, marah karena negara selama ini dibiarkan bermain dalam kegelapan. Sore harinya, serangan kedua datang. Server rahasia yang menyimpan hasil analisis peta mafia tiba-tiba diserang dari dalam negeri. Bukan dari hacker luar, tapi dari sebuah kantor yang terhubung langsung dengan lembaga resmi. Sistem keamanan internal bergetar, alarm digital berbunyi, dan gambar-gambar di layar berkedip seperti lampu mau padam. Kamal berteriak, mereka mencoba menghapus semua bukti. Seluruh tim langsung bergerak, memutus jalur jaringan, mengisolasi server, dan mengaktifkan sistem darurat. Setelah 15 menit penuh ketegangan, upaya penghapusan itu berhasil dipatahkan. Namun Kamal menatap layar dengan napas terengah. Ini bukan hacker amatir, ini orang dalam, orang yang punya akses yang bahkan seharusnya tidak mungkin disentuh. Purbaya mengepalkan tangan, urat di pelipisnya menonjol. Berarti ada pejabat yang ikut dalam jaringan. Pejabat yang tidak ingin peta ini muncul. Untuk pertama kalinya, tim menyadari musuh mereka bukan hanya mafia ekonomi. Musuh mereka ada di dalam pemerintahan sendiri. Malam harinya, Prabowo mengadakan rapat tertutup di ruang kecil yang bahkan tidak tercatat dalam sistem keamanan istana. Ruangan itu hanya berisi 4 orang, dirinya, Purbaya, Kamal, dan satu mantan intelijen senior yang sudah lama dikenal Prabowo. Kalian sudah lihat serangannya, kata Prabowo dengan suara dalam. Jadi sekarang kita tidak lagi mengumpulkan bukti. Kita berburu. Kata-kata itu membuat udara terasa lebih berat. Mereka bukan lagi sekadar penyelidik, mereka kini pemburu yang akan menyingkap wajah-wajah dalam bayang-bayang.
Intelijen senior itu lalu membuka 3 dokumen hitam. Ada 3 titik utama yang harus kita tindak, kantor bea cukai yang menjadi pusat manipulasi data, pelabuhan yang menjadi jalur keluar barang ilegal, dan sebuah gedung perbankan yang menyimpan transaksi gelap dalam server tersembunyi. Jika 3 titik ini kita kuasai, jaringan mereka tumbang. Purbaya mengangguk, ini perang yang harus kita menangkan. Sementara itu, di sebuah tempat yang tidak diketahui, sekelompok orang berkumpul di ruangan gelap, wajah mereka tertutup bayangan. Salah satu dari mereka memukul meja. Prabowo terlalu jauh. Dia tidak boleh tahu siapa di balik operasi ini. Suara lain menjawab dengan dingin, jika perlu, kita habisi timnya satu persatu. Dan di ujung meja, seseorang hanya duduk diam, sosok misterius yang dipanggil dengan satu nama, The Controller. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak pernah membawa kabar baik. Perang baru saja dimulai. Hening malam di Jakarta mendadak berubah tegang ketika Prabowo memandang layar besar penuh grafik merah. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, itu adalah bukti kebocoran yang selama puluhan tahun ditutup rapat. Di antara barisan data itu, muncul lonjakan ekspor batu bara ke satu negara Asia Timur yang secara resmi tidak pernah tercatat oleh Indonesia. Nilainya, fantastis. Triliunan rupiah hilang setiap tahun, seolah menguap tanpa jejak. Prabowo mengepalkan tangan, napasnya berat, seperti menahan amarah yang sudah terlalu lama dipendam. Para ahli yang dikumpulkan malam itu saling bertukar pandang. Mereka tahu apa artinya temuan ini, ada sistem gelap yang telah bekerja jauh sebelum kabinet sekarang berdiri. Ini bukan cuma permainan eksportir nakal, ujar seorang analis. Ini jaringan besar, Pak. Mereka punya akses ke database bea cukai, pelabuhan, bahkan kementerian. Suasana ruang rapat berubah dingin. Semua tahu, mengungkap jaringan sebesar ini berarti memukul kepentingan orang-orang yang sudah lama menguasai panggung ekonomi bawah tanah. Di layar, data menunjukkan perbedaan mencolok, Indonesia mencatat ekspor 3 juta ton. Negara tujuan melaporkan menerima 17 juta ton. Perbedaannya bukan kesalahan hitung, itu pola. Pola yang disusun rapi oleh para pemain lama yang menguasai jalur laut, manipulasi HS Code, dan permainan dokumen ganda. Prabowo membungkuk sedikit, membaca setiap angka seperti membaca pengakuan dosa dari para pengkhianat negara. Kalau ini benar, kata Prabowo dengan suara rendah namun tajam, berarti selama ini rakyat membayar harga mahal karena ulah segelintir orang. Tidak ada yang berani menatapnya langsung. Mereka tahu, Prabowo tidak sedang mencari laporan, ia sedang mencari kebenaran, sekalipun kebenaran itu bisa membongkar nama-nama besar. Malam itu, sebuah peta digital muncul di layar, memperlihatkan rute kapal-kapal raksasa yang berangkat dari Indonesia tanpa tercatat. Kapal-kapal berukuran monster, tidak pernah muncul di manifest pelabuhan, tapi muncul sebagai penerima logistik di luar negeri. Ghost Fleet, ujar salah satu staf pelabuhan yang diundang malam itu. Kapal-kapal hantu yang selama bertahun-tahun menjadi jalur resmi untuk korupsi besar-besaran. Prabowo menutup laporan, menatap seluruh ruangan. Mulai malam ini, tidak ada lagi yang namanya kapal hantu, ujarnya. Kita kejar semua, satu persatu. Saya tidak peduli siapa yang ada di belakangnya. Kata-katanya jatuh seperti palu godam, mengguncang mental semua orang yang hadir. Mereka tahu, perintah itu bukan simbolis. Itu deklarasi perang. Dan di luar sana, di tengah gelapnya malam yang pekat, mereka yang merasa terancam oleh data itu mulai bergerak. Telepon-telepon rahasia berdering, pertemuan gelap diadakan, dan nama Prabowo mulai dibisikkan dengan nada cemas oleh mereka yang selama ini hidup dari uang rakyat yang bocor. Babak baru telah dimulai, dan mereka tahu, kali ini pemain utamanya bukan orang yang mudah diintimidasi. Fajar baru saja menyingsing ketika laporan intelijen pertama tiba di meja Prabowo. Laporan itu tidak berbentuk tebal, tidak penuh grafik, hanya selembar kertas tipis berisi daftar nama. Namun bobotnya lebih berat dari tumpukan dokumen manapun. Di sana, tertulis orang-orang yang selama ini menjadi penjaga gerbang, kebocoran triliunan rupiah, para pengusaha besar, jaringan broker internasional, oknum pelabuhan, hingga mantan pejabat yang masih memiliki pengaruh kuat. Nama-nama itu tidak asing, bahkan sebagian pernah tersenyum lebar di depan kamera ketika berdiri dekat kekuasaan. Prabowo membaca daftar itu perlahan. Setiap nama yang ia lewati seperti memicu kilasan ingatan lama, lobi-lobi politik, tekanan, bisikan ancaman, dan janji-janji manis yang dulu ia tolak.
Mereka pikir negara ini bisa dibeli, gumam Prabowo, suaranya datar namun penuh bara. Di sekelilingnya, para staf hanya menunduk, menyadari bahwa hari itu bukan sekadar kerja biasa, itu hari ketika negara mulai menagih utang moral yang sudah lama menumpuk. Di luar gedung, media nasional mulai mencium aroma badai. Bocoran mengenai perbedaan data ekspor-impor puluhan kali lipat sudah beredar. Publik gaduh. Pertanyaan-pertanyaan bermunculan, siapa yang selama ini merampok uang negara? Mengapa angka ekspor Indonesia selalu lebih kecil dari data negara tujuan? Siapa yang menutup mata? Namun yang paling menggemparkan adalah satu pertanyaan yang akhirnya muncul di seluruh layar TV. Apakah ini mafia terbesar dalam sejarah Republik? Sementara itu, di ruang rapat kecil di sebuah hotel mewah, beberapa nama dari daftar itu berkumpul dalam kepanikan. Mereka membahas langkah darurat, menghapus jejak digital, memindahkan aset, bahkan menyusun rencana untuk menggiring opini publik agar menyudutkan pemerintah. Prabowo terlalu berbahaya, kata salah satu dari mereka. Dia tidak bermain sesuai aturan lama. Kalimat itu menggema di ruangan seperti pengakuan dosa. Mereka tahu, inilah pertama kalinya dalam puluhan tahun jaringan gelap mereka benar-benar terancam. Di sisi lain Jakarta, Prabowo berjalan keluar dari ruangannya dan berdiri di balkon kantor. Ia memandang kota yang padat, penuh hiruk-pikuk, tempat jutaan rakyat bekerja keras setiap hari tanpa tahu bahwa kekayaan negeri ini mengalir ke tangan segelintir orang. Kalian mencuri dari mereka, gumamnya, matanya tajam menembus cakrawala. Dan saya akan mengembalikannya. Pukul 9 pagi, rapat darurat dimulai. Prabowo menampilkan nama-nama di layar besar tanpa sensor, membuat ruangan seketika menegang. Ini bukan teori, katanya. Ini fakta. Dan mulai hari ini, semua yang ada di daftar ini masuk dalam prioritas operasi kita. Langkah itu mengejutkan semua orang. Untuk pertama kalinya, nama-nama besar tidak lagi diperlakukan sebagai hantu yang tak tersentuh, mereka menjadi target resmi negara. Saat rapat usai, Prabowo berdiri lebih tegap dari sebelumnya. Ia tahu, langkah berikutnya akan membuat banyak pihak marah, gentar, bahkan nekat melakukan perlawanan. Tapi ia juga tahu, inilah kesempatan terakhir untuk menutup kebocoran terbesar dalam sejarah Republik. Bab 9 menutup bukan dengan kemenangan, tetapi dengan ketegangan. Jaringan gelap bersiap melakukan serangan balik, dan negara bersiap untuk membalas lebih keras. Pukul 2 dini hari, ruang pusat kendali di gedung kementerian berubah seperti markas operasi militer. Layar-layar menyala terang, menampilkan peta laut, rute ekspor, dan pergerakan uang yang selama puluhan tahun tersembunyi dalam labirin transaksi luar negeri. Malam itu, Prabowo tidak hanya ingin mengungkap, ia ingin menghentikan kebocoran yang selama puluhan tahun dianggap mustahil disentuh. Suasana hening ketika sebuah sinyal merah muncul di layar utama, satu kapal raksasa, salah satu, Ghost Fleet, terbesar yang selama ini digunakan untuk membawa keluar hasil tambang tanpa tercatat, tiba-tiba mematikan transponder dan mengubah haluan. Mereka mulai panik, ujar seorang analis. Mereka tahu kita sudah menemukan rute rahasia mereka. Prabowo berdiri, matanya menajam. Tangkap pergerakannya. Malam ini, kita tutup seluruh jalur mereka. Di saat yang sama, laporan lain masuk, beberapa tokoh yang namanya ada dalam daftar bab 9 meluncurkan serangan balik. Mereka mengguyur media dengan narasi bahwa pemerintah berlebihan, bahwa data itu overlap biasa, bahwa tidak ada penyelewengan. Sementara di belakang layar, mereka menghubungi jaringan internasional untuk memindahkan dana ke rekening bayangan. Perang baru saja dimulai, perang bukan dengan senjata, tapi dengan data, opini, dan uang haram yang selama ini membuat mereka kebal hukum. Ruang itu semakin tegang ketika seorang staf intelijen masuk tergesa-gesa. Pak, kita menemukan data pencocokan akhir antara laporan Indonesia dan negara tujuan ekspor. Perbedaannya, jauh lebih besar dari dugaan awal. Di layar, muncul angka, selama 18 tahun terakhir, total kebocoran mencapai nilai yang begitu besar hingga ruangan itu terdiam. Triliunan rupiah hilang setiap tahun. Tidak ada metafora yang bisa menggambarkan betapa besar kerusakan itu. Semua orang menatap ke arah Prabowo, menunggu reaksinya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata perlahan, ini alasan kenapa rakyat kita tak pernah merasakan kekayaan tanahnya sendiri. Beberapa menit kemudian, sirene lembut dari sistem keamanan berbunyi, kode peringatan internal. Sistem mendeteksi upaya peretasan dari luar negeri yang mencoba menghapus rekam jejak transaksi gelap tersebut.
Mereka putus asa, ujar salah satu ahli IT. Tapi Prabowo hanya mengangkat tangan. Lawan, siapkan server cadangan, kunci semua data. Jangan beri mereka satu byte pun. Serangan digital itu berlangsung 7 menit penuh, tanda bahwa jaringan gelap itu benar-benar menggila. Namun negara kali ini tidak sendirian. Sistem baru yang dipasang setelah operasi dimulai menjaga semua bukti tetap terkunci. Pada pukul 4 pagi, ketika serangan balik mereda, Prabowo akhirnya menatap seluruh timnya. Kalian sudah melakukan hal yang banyak orang pikir mustahil. Ia menekan satu tombol di meja, membuka akses publik ketemuan awal, perbedaan data ekspor-impor, modus manipulasi invoicing, dan petunjuk awal nama-nama besar yang terlibat. Dalam hitungan menit, berita itu meledak di seluruh negeri. Rakyat terbangun dengan keterkejutan sekaligus kemarahan, triliunan rupiah kekayaan negara selama ini dicuri secara terang-terangan. Dan di saat negara berguncang oleh kebenaran itu, Prabowo menutup bab 10 dengan satu kalimat yang menggetarkan timnya. Ini baru permulaan. Kita tidak hanya membuka boroknya, kita akan memutus akar seluruh jaringan mereka. Bab ini bukan akhir. Ini prolog menuju perang paling besar melawan mafia ekonomi yang selama ini beroperasi di balik angka-angka yang tampak biasa.